Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra yang ngucapin salam, kalian yang jawab. Ini nih Mah, banyak penonton yang penasaran gimana masa muda Mama sebelum Mama berkecimpung di dunia ya seperti ini, sosial kayak gini. Gimana sih dulunya gitu? Bisa ceritain sedikit-sedikit nggak Mah? Bisa. Mungkin karena berasal dari orang nggak punya kali ya. Dari orang yang hidupnya serba apa ya? Pas-pasan. Pas-pasan, bukan pas-pasan lagi, kurang banget malah kalau dipikir-pikir. Karena ibaratnya dulu untuk pengen sekolah aja kan Mama harus nanam padi di rumah, di sawah tetangga. Padi orang Mah ya? Padi orang, terus Mama pengen punya uang buat beli buku, buat beli apa itu Mama harus ngambilin padi di rumah, di sawah orang. Nanti akhirnya bagi hasil, dibagi 10 nih ya. Ngambilin padi dapat 10 bagian. Jadi yang 1 bagian buat Mama, yang 9 bagian buat yang punya padi, iya yang punya sawah gitu. Dikumpulin gitu. Jadi ya itulah waktu masih sekolah gitu. Itu umur berapa itu Mas sekolah Mama udah sambil kerja gitu? SD ya, itu udah bisa nyari uang. Jadi SD itu udah ngambil itu, terus ngambilin juga tangkil, jatuh-jatuhan tangkil orang-orang itu diambilin, dipungutin, dikumpulin, kalau udah seliter dijual gitu. Sama Hendra juga waktu masih SD udah pintar nyari duit juga. Nyarinya di kantong Mama. Nah. Udah bisa ditebak ya teman-teman ya. Nah, udah gitu pas udah lulus SD pengen ngelanjutin sekolah SMP, tapi sama orang tua nggak dibolehin gitu loh. Karena orang tua mikirnya, apa sih kamu itu pengen sekolah tinggi gitu ya. Ya kita mah biayanya nggak punya, kamu nggak punya bapak gitu. Zaman dulu ya Ma. Kamu nggak punya bapak gitu, kamu nggak punya bapak. Terus memang bener nggak punya bapak. Karena bapak saya tuh meninggal semenjak saya nggak tahu umur berapa, saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak inget bapak saya meninggal itu, saya nggak inget umur berapa. Berarti Mama nggak tahu sosok bapak sama sekali? Nggak tahu. Mukanya kayak apa nggak tahu? Nggak tahu yang kayak gimana foto bapak. Zaman dulu bapak gitu nggak ada gitu ya Maya? Dulu mana ada foto zaman dulu, nggak ada. Nah akhirnya ya udahlah, dalam hati mah pengen banget gitu sekolah, tapi karena biaya nggak ada, ya udahlah nggak sekolah gitu. Tapi panggilan pengen sekolah itu tetap aja pengen gitu ya. Karena teman-teman sekolah ya. Akhirnya yang tadinya harusnya saya masuk ke negeri, akhirnya Mama nggak masuk ke negeri. Nah Mama nyari sekolahan kemana-mana. Nah Mama diterimanya di mana coba? Sekolahan SMP-nya. SMP yang jauh banget. SMP Kanisius, SMP Kristen Neng. Mama diterimanya di SMP Kristen. Nah Mama di SMP Kristen itu diterima tapi biayanya gede. Gimana saya ini gitu kan ya. Mama udah ngumpulin uang itu, dapat Mama ngumpulin padi itu buat biaya ini itu gitu. Mama udah nabung sedikit-sedikit. Akhirnya Mama nyari ke kantor kelurahan, nyari surat miskin sendiri. Mama sendiri ke kantor kelurahan nyari surat miskin. Akhirnya Mama bisalah sekolah itu di Kanisius Turi teman-teman. Jadi saya Islam tapi sekolahnya di Kanisius Turi. Cuma saya sendiri loh Neng. Yang di sekolah di situ orang Islam, cuma Mama sendiri. Akhirnya ya udahlah sekolah situ. Mama aktif banget di sekolahan itu. Bahkan Mama ditunjuk jadi ketua ini. Bukan ketua murid, ketua tim ini olahraga, tim olahraga. Karena Mama itu kan sekolahnya jauh banget, dari rumah ke sana itu jauh banget, jalan kaki. Jadi tiap hari lari dari rumah jam 6 pagi jam 6 pagi lari ke sekolahan. Nyampe sekolahan udah keringat, udah apa gitu. Jadi akhirnya ya udah Mama ditunjuk jadi tim itu, ketua tim olahraga di situ. Terus giliran naik ke kelas 2 kan harus ada uang lagi kan. Mama nggak ada duit gitu. Nah sambil sekolah itu teman-teman ya, Mama itu gendong salak
salak yang pahit itu Neng, salak yang keset. Kalau mau sekolah mama pakai baju putih gitu, gedong salak. Nanti udah itu dijual lah salak itu, tapi uangnya bukan buat mama, dikasihin lagi ke ibu gitu. Coba bantu juga Ke Simbo gitu. Jadi mama itu kalau itu kadang bawa jambu, karena ada hasil dari kebun itu jambu, mama jual jambu. Jadi setiap mau berangkat kalau hari pasar mama bawa itu, bawa dagangan. Tapi nanti uangnya bukan buat mama. Dijualnya berarti pas mau berangkat sekolahnya apa Mau pulangnya? berangkat sekolah itu. ngegendong. Nanti si tenggoknya itu dititipin ke warung orang, pulangnya saya ambil lagi gitu. Terus teman-teman juga yang paling bikin sedihnya itu apa? Teman-teman pada punya sepatu, teman-teman pada punya ganti sepatunya, teman-teman pada punya buku. Nah, mama itu sepatu satu, karena udah dipakai lama, setiap hari lari kan, dari rumah ke sekolahan lari, jadi sepatu cepet jebol. Nah, yang jebol tuh apanya? Itu lobang jempol kaki, lobangnya itu jebol. Nah, mama sarung kakinya putih. Nah, gimana caranya biar kelihatan hitam? Mama ambil areng, ditungku itu, dikosok-kosokin. Kaos kakinya ya. Kaos kakinya. Jadi Biar pas kelihatan giliran hitam. itu hitam. Jadi kesitulah. Tapi lama-lama nggak bisa dipakai sepatu. Oh, tunggu mah. Jadi fenomena jebol kelihatan jempolnya itu bukan cuma di TV-TV ya, kenyataan ada ya. Kenyataan ada ya. Mama ngalamin gitu loh. Iya. Mama ngalamin. Karena mama juga benar-benar orang nggak punya gitu kan, namanya juga hampir rata ya orang-orang pada punya bapak. Nah, saya nggak punya gitu loh. Saya nggak punya bapak. Waktu itu kan Pak Ra itu yang itu kan dia di Sumatera. Jadi mama itu sosok paman itu nggak ada gitu, yang ngasih uang ke mama nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya ya itulah mama berangkat kayak gitu. Terus yang bikin sedih lagi, udah mah itu jebol, kaos kaki di iniin, taunya robek, nggak bisa dipakai sama sekali. Robek nggak bisa dipakai sama sekali. Akhirnya apa? Mama buang di jalan. Mama nggak pakai sepatu. Nyeker. Pulang dari sekolahan itu nyeker. Setelah nyeker, besok apa? Yang lain pada pakai sepatu semua, mama pakai sendal. Tapi mama bilang, mama orangnya berani ngomong ke guru. Kok nggak pakai sepatu? Nggak punya sepatu, Pak. Tapi ada guru matematika yang baik banget sama mama itu. Kok yang lain pakai sepatu kok nggak pakai? Iya Bu, sepatunya rusak. Terus nggak beli lagi, nggak punya uang, katanya gituin. Karena terus terang aja, gimana mau punya uang orang untuk bayar SPP aja, saya minta surat miskin ke kelurahan. Mama datang sendiri ke kelurahan, sampai ibaratnya kantor itu kok sendirian gitu loh. Jadi mama bawa berjuang sendiri. Cuman ya itulah, pas giliran naik ke kelas 2 bener-bener nggak punya uang untuk daftar ulang itu, untuk bayar lagi, kan harus bayar lagi gitu. Jadi mama putus di kelas 2. Kelas 2, naik ke kelas 2. Kelas 2 putus. Naik ke kelas 2 itu udah nggak bisa, karena orang tua juga benar-benar nggak sanggup. Akhirnya mama juga benar-benar nggak sekolah gitu. Cuman ya tetap aja mama juga di rumah itu nggak mau diem, jadi senengnya itu baca gitu, nyari buku apa aja gitu. Ya, alhamdulillahnya mama mah nggak buta huruf ya Mbak ya. Iya, bisa baca alhamdulillah ya gitu. Terus jadi seneng baca. Mama itu emang intinya orang yang seneng baca, buku seberapa ini aja mama baca. Jadi ya pengetahuan itu dari buku. Berarti mama kesehariannya itu bantuin Simbo aja di rumah berarti. Iya. Udah semenjak nggak sekolah lagi. Setelah nggak sekolah, ya mama ikut ngambilin padi tetangga gitu, terus nanem padi tetangga gitu. Terus tapi ada ini juga teman-teman, waktu saya sekolah SD, saya nyari rumput, kan punya kambing. Punya sendiri apa? Punya sendiri kambing. Jadi saya tiba-tiba inget kehidupan Subi sekarang ya. Gimana? Mirip ya. Kok jadi langsung tek gitu. Karena Subi punya kambing juga ya. Iya, terus berjuang juga kan. Punya kambingnya nggak banyak, cuman kambingnya 2. Punya kambing 2, masih kecil gitu kan. Ya itu mama setiap pulang sekolah SD itu ngambil rumput. Oh, ngarit rumput itu. Terus kalau enggak
kadang bulan puasa gitu ya, kambingnya kan mama capek tuh siang-siang nyari rumput karena haus gitu. Akhirnya mama sore sambil nyore buka puasa, mama bawa kambingnya, bawa ke tempat rumput-rumput gitu, dituntun gitu. Terus mama ngejalanin hidup kayak gitu tuh maksudnya sedih nggak sih, Mam? Maksudnya dalam hati kok orang lain sekolah, saya kok enggak gitu. Terus Gimana? suka mengeluh nggak? Suka ngeluh nggak? Ngeluh iya, dalam hati ngeluh. Pernah saya gini, kenapa sih saya pengen sekolah aja susah banget gitu. Sementara orang tuanya kan ada tuh, yang tetangga mama itu orang tuanya pengen banget anaknya sekolah, tapi uang sekolah diambil, tapi buat main-main, buat jalan-jalan, sekolahnya nggak didaftarin. Bilangnya Alasan. jadi saya, kenapa bukan posisi saya di dia gitu loh. Iya. Kenapa saya yang pengen Wajar, sekolah, ya. saya yang pengen sekolah, saya nggak punya biaya gitu. Pernah ngeluh ke situ, terus sampai kebayang-bayang, ibaratnya mama udah punya anak, udah punya anak 3 aja masih mimpi sekolah itu sering, karena cita-cita mama itu pengen sekolah nggak kesampaian, ya itulah sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi ya itu mama, makanya nggak tahu ya, kalau melihat orang yang susah itu ingat ke diri sendiri gitu, ingat ke diri sendiri. Ngomongin cita-cita, dulu waktu mama sekolah itu punya cita-cita jadi apa, Mah? Jadi guru. Jadi guru. Pengen jadi guru. Kenapa, Mah? Kurang tahu ya, pengen jadi guru gitu. Pengen aja gitu. Jadi guru gitu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Cita-citanya. Nah, cuma kalau gitu. cerita mama bisa sampai ke Anyer itu gimana ceritanya, Mah? Bisa dari Jawa terus tiba-tiba ke Anyer gitu. Karena mama gini, waktu itu mama itu kerja jadi pembantu ya, waktu masih gadis. Mama ada orang Jakarta, datenglah, nggak tahu dapat informasi dari mana kalau mama itu nggak kerja, nggak sekolah gitu di rumah.